kalau salah satu sesuai dengan penanya tadi, apakah itu dusta atau tidak, sebenarnya kita tidak perlu masuk ke pusaran tersebut, tetapi ada ciri-ciri keturunan Nabi. Saya menemukan lagi video Kiai Muhammadiyah menanggapi tentang polemik nasab. Ini bukan Gus Un ya, kemarin yang viral itu Gus Un ya. Ini bukan beliau, tapi ada satu lagi. Bijak sekali. Seharusnya kita jangan masuk dalam polemik pusaran nasab. Apakah Habib itu benar zuriyah Nabi, atau sekelompok orang para pendusta yang ngaku zuriyah Nabi. Tapi beliau memberikan ciri-ciri. Nih ciri-ciri zuriyah Nabi itu kayak gini nih. Dan saya yakin ketika ciri-ciri itu kemudian dicocokkan dengan mereka, wah, mereka akan meronta-ronta, dan jawabannya kita akan tahu. Apakah benar mereka sebagai zuriyah Nabi dengan ciri-ciri yang Kiai ini sebutkan atau tidak? Coba Anda dengarkan, kita dengarkan sama-sama saudara. Ini ilmu, biar kita tambah wawasan lah. Ya, agar umat Islam ini nggak bodoh-bodoh amat di dalam keagamaan. Dari siapapun aja, bila keluar ilmu, saya orang NU, ini mendengarkan dari Ustadz Muhammadiyah, Kiai Muhammadiyah, bila bentuknya ilmu yang kemudian kita bisa amalkan, kita bisa terapkan sehari-hari, ya saya ambil. Ya, dengarkan semuanya. Apakah Habib itu keturunan Nabi atau Habib itu pendusta yang mengaku sebagai keturunan Nabi? Jangan malah jadi kompor. Warga Muhammadiyah tidak perlu jadi kompor di situ, malah ngompor-ngompori. Oh itu pendusta itu penyebar kurofat itu dan seterusnya. Tidak perlu pula kemudian ngompor-ngompori ke yang lainnya. Wah itu benar keturunan Nabi itu. Tidak boleh untuk disia-siakan begitu saja. Maka sikap kita apa? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kita tidak perlu berkata tentang sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Kita tidak tahu apakah Habib itu benar-benar keturunan Nabi atau mereka adalah kumpulan para pendusta. Kita tidak tahu, sehingga kita tidak perlu masuk dalam pusaran konflik rumah tangga orang lain. Nanti tambah ruwet, tambah runyam karena kita tidak memahami itu. Dan yang dicatat kita dalam hal soal nasab itu, kemuliaan itu tidak diukur dengan nasab. Jadi kemuliaan tidak diukur dengan nasab. Ada pepatah Arab atau kata bijak berbahasa Arab, asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu diukur dengan adab, budi pekerti, bukan dengan keturunan. Maka keturunan siapapun kalau tidak punya adab, tidak punya budi pekerti, itu tidak dapat mendatangkan kemuliaan. Maka meskipun kita ini orang kampung, wong gunung, tapi kalau punya adab, punya sopan santun, punya budi pekerti, itulah kemuliaan. Maka Al-Quran menyebutkan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi yang paling mulia itu yang paling bertakwa, bukan keturunan siapa. Jadi yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, bukan keturunan siapa. Bahkan ketakwaan tidak bisa diwarisi dari orang yang bertakwa. Maka ada kaidah menyebutkan kurang lebih seperti ini, al-intisabu la yantafi'u bihi. Nasab itu tidak bisa membawa manfaat bidunil imani wa tauhid, tanpa adanya iman dan tauhid. Jadi jalur keturunan itu tidak bisa membawa manfaat kalau kita tidak beriman dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ada, siapa? Putra Nabi Nuh yang tenggelam, Kan'an. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak membawa manfaat pada dirinya. Tetapi kalau bertauhid, meskipun ayahnya seorang pemahat berhala, maka itu bermanfaat. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam.
Maka disinilah yang bermanfaat itu adalah keimanan dan ketauhidan. Apalagi nanti di akhirat, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum. Apabila sangkakala sudah ditiup, maka tidak ada manfaat nasab jalur keturunan di antara mereka. Jadi jalur keturunan nanti pada hari kiamat tidak bisa dibanggakan. Yauma yafirul mar'u min akhih, seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibunya dan juga bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan juga anak-anaknya. Jadi nanti di akhirat itu orang lari dari saudaranya, dari bapaknya, dari anaknya, dari orang-orang. Kenapa? Semua memikirkan dirinya sendiri. Maka tidak patut kita berbangga dengan nasab atau berbangga dengan jalur keturunan, kecuali kalau itu dengan tauhid dan keimanan. Dan memang kalau salah satu sesuai dengan penanya tadi, apakah itu dusta atau tidak, sebenarnya kita tidak perlu masuk ke pusaran tersebut, tetapi ada ciri-ciri keturunan Nabi. Apa ciri-cirinya? Salah satunya tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat. Maka satu saat ketika cucu Nabi hendak mengambil kurma yang jatuh pada saat itu, maka Nabi melarang cucunya itu dengan mengatakan kih agar tidak dimakan. Kenapa? Karena beliau khawatir itu bagian dari kurma sedekah. Karena Nabi, keluarganya, keturunannya tidak boleh makan kurma sedekah, tidak boleh makan zakat. Maka kalau kemudian mengaku keturunan Nabi tapi hobi cari sedekah, hobi cari zakat, nah itu perlu dipertanyakan. Karena salah satu cirinya apa? Ya, salah satu cirinya adalah tidak makan sodakoh atau tidak makan zakat. Oke. Ciri-cirinya jelas atau tidak? Yang penting ciri-cirinya. Ke belakangnya juga kemudian kan beliau normatif. Warga Muhammadiyah mestinya jangan ikut terlibat karena kita nggak mengenal istilah Habib-Habib, ya, zuriyah siapa dan lain sebagainya di Muhammadiyah. Tapi ciri-cirinya itu penting sekali. Ciri-ciri zuriyah Nabi itu yang pertama tidak menerima zakat, yang kedua tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat dan tidak menerima sedekah. Coba kemudian kita cocokkan dengan mereka. Mereka kira-kira menerima zakat apa tidak? Menerima sedekah apa tidak? Bukan menerima lagi, memaksa orang untuk supaya ngasih kepada dia. Beli. Itu ente mau lunasin utang ini 100 juta ya. Maka bila ada orang yang ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, lalu kemudian perilakunya seperti itu, harus kita pertanyakan. Jelas dong. Kalau melihat dari ciri-ciri ini, kira-kira Habib Balawi ini zuriat Nabi atau bukan? Kira-kira kalau mengacu kepada ciri-ciri yang kemudian Kiai Mujiman ini masuk ciri-ciri zuriat Nabi atau kagak? Kagak kan? Bukan hanya meminta, bukan hanya menerima. Menerima itu kan ketika dikasih, ya harusnya nolak kalaupun dikasih. Dikasih nih, ada orang kemudian ngasih dengan ikhlas. Mestinya kalau zuriat Nabi itu nolak. Enggak mau. Nah, ini bukan menerima lagi, memaksa orang agar memberi kepadanya. Brutal kan itu ya. Oke, masuk kan? Ada gak ilmu yang kita dapatkan? Oh ada. Sebarkan ini sekali lagi biar ada kita itu tambah wawasan di dalam bersikap. Jadi apa yang kita lakukan sedari dulu itu memang tidak jauh dari narasi-narasi yang bisa dipertanggungjawabkan, keilmuan-keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan mengatakan bahwa menganggap bahwa kita ini fitnah, mengadu domba apa segala macam, jangan. Semua dari kita sedang berbicara disandarkan pada dalil yang jelas, dalil yang kuat. Begitu ya.
Begitu saudara, bagikan ya, biar masyarakat Indonesia ini cerdas-cerdas lah di dalam melihat persoalan. Rungkadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.